Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 gelombang 2 angkatan 6. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang potret pelayanan publik, tantangan layanan publik, strategi menghadapi layanan publik, layanan ideal bagi birokrasi Indonesia. Baik, saya minta pendapat teman-teman sekalian bagaimana potret pelayanan publik saat ini di Indonesia. Saudara Yudi, bagaimana pendapat Anda? Mungkin menurut saya, mungkin kita bisa angkat salah satu kasus dulu contoh. Sebagai seorang perawat misalnya. Banyak isu yang beredar bahwa pelayanan di rumah sakit itu dibeda-bedakan. Dalam arti pada BPJS kelas 1 dan kelas 3 itu mulai dari fasilitas dan pelayanan itu sangat berbeda menurut beberapa pasien. Jadi, pandangan semua orang menjadi buruk terhadap tenaga medis. Padahal sesungguhnya yang terjadi di lapangan tidak demikian, karena kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Namun masyarakat tidak berpendapat demikian. Nah, yang kita mau bahas sebenarnya bagaimana caranya kita mengubah image masyarakat tentang perawat atau tenaga kesehatan itu membeda-bedakan di rumah sakit. Padahal meskipun mungkin ada beberapa oknum, garis besarnya itu oknum, bukan semua, yang mengubah statement masyarakat tentang pelayanan medis itu memang dibeda-bedakan. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan solusi terhadap antisipasi terhadap penyebaran hoax seperti itu. Mungkin sebentar kalau solusinya, kalau dari saya tuh mungkin masalah masalah pelayanan publik di Indonesia itu pungli. Nah, biasa itu kan pada pelayanan publik biasa banyak yang masih mengambil pungli begitu. Kayak kita mengurus KTP saja, itu biasa kalau mau mempercepat itu harus dulu harus adalah uang pelicinnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada contoh masalah pelayanan publik juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum dipersilakan oleh ketua kelompok, jadi saya minta izin bisa bicara. Ya, silakan bicara, Pak Edi. Oke, tanggapan saya mengenai pelayanan publik di Indonesia itu, yaitu adanya keseriusan pemerintah sekarang untuk menerapkan nilai-nilai yang berorientasi pada pelayanan, yaitu penerapan nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak. Nah, ini untuk menghadapi banyaknya gejolak atau tantangan bukan hanya dari dalam orang Indonesia sendiri, tapi juga faktor eksternal. Oleh karena itu, gejolak-gejolak inilah makanya kemarin pemerintah mengeluarkan aturan, yaitu Korpadu ASN, yaitu berakhlak tadi yang beberapa hari ini kita pelajari terus. Oke, terima kasih saya dulu karena agak sakit ini. Saudara Yulfidian, bagaimana pendapat Anda?
Yulfidian, bagaimana pendapatnya? Saya kayaknya sama dengan disampaikan teman-teman. Kita lanjut pada materi. Ada pendapat lain? Kan tadi ini sudah ada 2 isu sebenarnya. Yang pertama ada pungli, yang kedua itu mengubah pandangan masyarakat. Mungkin bisa diangkat satu isu lagi. Ya, intinya begini, masalah pelayanan publik itu bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat Indonesia sendiri, publik. Artinya bagaimana caranya kita sebagai ASN bukan untuk dilayani, tapi bagaimana caranya kita yang melayani masyarakat yang ada di Indonesia itu. Artinya kita bukan yang jadi dilayani, tapi melayani. Oke, nah, lanjut. Seperti ada yang lain? Kalau belum bicara ya, saya lanjutkan. Ya, silakan lanjut. Melayani. Oke. Ada? Ya, Saudara Yulfidian. Tadi Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi, yaitu bahwa yang disebutkan tadi kalau kita sebagai ASN itu harus menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Selanjutnya untuk menjawab, saya mau menanggapi juga isu yang diangkat oleh Saudara Yudi tadi, yang bagaimana cara untuk mengubah perspektif masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit. Menurut saya kita sebagai perawat harus meningkatkan, pertama, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ada, dan kita terapkan itu di sama dari kelas 1 sampai kelas 3 maupun CPIP, dan tetap menjalankan apa yang disebut dengan senyum, sapa, dan sopan sama kepada seluruh pasien. Menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. terima Instruksi kasih. yang dapat. Masih ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi kembali ke pembahasan yang telah dijelaskan oleh Saudara Yulfidian. Dari dulu hingga sekarang sudah banyak perawat yang menggunakan sistem yang sama, dalam artian dia sudah menjalankan sesuai dengan SOP. Tapi yang pertanyaannya kemudian, lebih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap kinerja yang kita terapkan. Karena itu tadi banyak oknum mungkin yang menyelewengkan hak dan kewajibannya. Jadi ada tidak isu untuk pemecahan isu tersebut yang lebih mudah untuk kita jalankan ke depannya. Oke, kalau bisa moderator saya jawab. Iya, silakan Pak Edi. Oke, mengenai solusi yang menurut saya yang cocok, yang diberikan, maksudnya sesuai dengan penjelasan oleh Saudara Yudi, direct saya, baiknya kita tetap melakukan meningkatkan kompetensi kita sebagai perawat. Kemudian bagaimana cara bekerja secara profesional, artinya kita harus meningkatkan skill kompeten. Kemudian itu tadi melayani, artinya kita tidak usah
mendengar hoax-hoax yang ada di luar. Intinya lakukan saja perbaikan yang tiada henti. Seperti yang dikatakan Ibu Nurbayani, lakukan saja perbaikan tiada henti. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Itu saja. Bagaimana, ada pendapat lain? Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang tantangan layanan publik. Menurut kalian, saat ini apa yang menjadi tantangan layanan publik saat ini? Izin moderator, kalau dari saya mungkin SDM-nya ya. Jadi harus tantangan kita tuh harus memperbaiki dari dalam. Jadi harus memperbaiki SDM-nya dulu, baru ke yang lain, seperti itu menurut saya. Oke. Ada pendapat lain? Oke, sudah betul yang dikatakan Ibu Fatma tadi bahwa peningkatan SDM itu sangat perlu dilakukan. Tapi SDM itu juga banyak yang menjadi tantangan. Sumber daya manusia harus juga ditunjang oleh dukungan dari sarana dan prasarana atau tambahan. Kemudian pemberian pelatihan. Selain itu aturan-aturan yang ada di institusi juga itu menjadi hambatan biasanya. Kemudian wewenang itu banyak sekali. Artinya kita memang mempunyai skill di situ, tapi bukan kompetensi kita yang ada di situ sehingga kita tidak bisa melakukan walaupun kita tahu. Itu banyak sekali. Artinya aturan lah biasa yang banyak sekali yang menjadi masalah. Artinya tidak sesuai dengan yang seharusnya itu. Misalnya kita akan melakukan SOP tadi yang seperti disebutkan teman, melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur, tetapi pada saat kita ingin melakukan itu, biasanya fasilitas atau alat-alat kesehatan yang sesuai dengan SOP itu biasa kekurangan atau kehabisan, jadi itu biasa menjadi penghambat juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Tidak kedengaran suara Pak. Oh, makasih Pak Edi. Untuk Kak Yudi sama Pak Yulfidian ada pendapat? Mungkin saya sedikit. Izin menambahkan moderator. Benar tadi yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Mungkin sedikit tambahan bahwa perlunya penambahan SDM itu sesuatu tupoksi. Karena banyak sekarang instansi yang merekrut karyawan tidak sesuai dengan tupoksinya. Sehingga skill yang akan mereka terapkan itu akan lambat. Contohnya seperti pada seorang bidang yang ditempatkan di ruangan farmasi. Pasti kan agak sulit untuk bagaimana caranya dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan pelajaran yang baru. Selama pendidikan mereka belum atau masih minim dalam ilmu pengetahuan tentang obat-obatan. Saya rasa itu moderator. Welcome moderator. Iya, makasih Pak Edi. Pak Yulfidian. Pak Yudi tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, menurut saya
salah satu tantangan dalam pelayanan publik, salah satunya yang disebutkan teman-teman tadi, SDM. Tapi yang saya masukkan dengan SDM adalah bahwa masih banyak sumber daya manusia ataupun bisa dikatakan bahwa pelaksana pelayanan publik di Indonesia yang tidak mendapat dukungan kesejahteraan dari pemerintah. Ya, tanda kutip, ya mereka bekerja tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Akibatnya kalau misalnya orang bilang kalau isi perut kosong, bagaimana kita mau kerja dengan baik dan benar? Itu menurut saya. Ya, makasih Pak Ilfidian. Dari isu-isu yang diangkat tadi, apa strategi yang bisa diambil untuk menghadapi layanan publik ini? Kalau dari saya mungkin peningkatan kompetensi ASN-nya. Bisa kayak melalui sama pengawasan mungkin. Jadi ASN itu melalui core value berakhlak itu diharapkan ASN lebih bisa memenuhi kompetensinya, seperti tidak ada lagi pungli di Indonesia, SDM-nya juga kompeten, seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Fatmawati. Ada yang bisa menambahkan? Kalau masalah penanganan itu saja tadi lakukan sebagai seorang aparatus sipil negara, tumbuhkan kesadaran dalam diri agar kita melakukan perbaikan tiada henti demi memberikan kepuasan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu saja intinya. Terima kasih Pak Edi. Ada pendapat lain? Tambahan sedikit, Moderator. Ya, silakan Pak Yudi. Iya, jadi saya bisa menarik juga beberapa tanggapan dari teman-teman bahwa pemerintah meluncurkan core value akhlak yang sudah tepat karena sudah mewakili macam-macam antisipasi atau bagaimana caranya ASN ke depan tidak melakukan kecurangan dalam artian mulai dari kedisiplinan sampai pungli yang dikatakan tadi oleh Ibu Fatma. Berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu saya rasa sudah sangat mewakili sebenarnya. Terima kasih untuk moderator. Terima kasih Pak Yudi. Pak Ilfidian, ada pendapat? Sebentar, tidak ada lagi. Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu layanan ideal bagi birokrasi Indonesia. Bagaimana memberikan layanan ideal di birokrasi Indonesia ini? Ya, silakan Ibu Fatmawati. Kalau menurut saya layanan ideal itu seperti ASN mampu menjadi teladan yang dapat dicontoh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak melihat latar belakang dan hubungan emosional terhadap pasien dalam memberikan pelayanan, seperti tidak membeda-bedakan pasien, dan
melaporkan hasil kerja kepada atasan tanpa ada yang disembunyikan. Ini itu contoh dari saya. Terima kasih moderator. Ya, makasih Ibu Fatmawati. Ya, silakan Yudi Riksa. Menurut saya mungkin ada beberapa, yaitu seperti contohnya memberikan informasi yang akurat dan komprehensif dan juga objektif terhadap masyarakat atau pasien kalau di rumah sakit, dan juga menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kinerja, meningkatkan kinerja ke depannya, menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih. Mungkin itu menurut saya moderator. Ya, makasih Pak Yudi. Saya persilakan Bapak Yulfidian. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, pelayanan yang beroperasi yang ideal itu, ya menurut saya adalah pelayanan yang yang tersedia bagi masyarakat itu adalah pelayanan yang mudah dan murah. Artinya pelayanan itu ketika kita memberikan pelayanan tidak berbelit-belit, tidak menyediakan pelayanan yang berbelit-belit kepada pasien ataupun kepada masyarakat. Kemudian bahwa pelayanan itu murah, tidak menghasilkan, tidak membuat yang pengguna pelayanan itu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengakses pelayanan kita. Kemudian tidak diskriminatif seperti yang dikatakan oleh Saudara Ibu Fatma, tidak membeda-bedakan satu orang dengan yang lain. Kemudian pelayanan yang diberikan itu harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak cuma hanya orang-orang atas ataupun orang-orang yang berpendidikan tinggi yang bisa mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulfidian. Bapak Edi, ada pendapat lain? Oke, baik. Menurut saya pelayanan yang baik untuk operasi itu yaitu memberikan pelayanan prima. Artinya pelayanan prima itu artinya pelayanan yang terbaik dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Artinya ini pelanggan keberhasilan dari suatu pelayanan itu jika pelanggan sudah menyatakan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Masalah mahal atau tidaknya itu tergantung dari yang dilayani. Jadi intinya sesuaikan dengan apa yang diminta pelayan, dan jangan berfokus pada perbaikan pada fisiknya saja, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang baik untuk jasmani dan rohaninya agar bisa puas. Intinya pelayanan prima. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah pasien merasa dibeda-bedakan di rumah sakit. Kita harus menghilangkan pungli-pungli di Indonesia, terus melakukan perbaikan diri secara terus-menerus, melakukan nilai-nilai SN yaitu berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.